Selamat siang, perkenalkan saya Dedi Antoro dari Malioboro Prime Hotel, Yogyakarta. Di sini saya bertindak sebagai engineering supervisor dan untuk saat ini akan melakukan prosedur pemanasan genset rutin setiap minggunya. Baik, selanjutnya untuk langkah awal kita lakukan koordinasi dulu dengan tim terkait. Jadi merencanakan pemanasan genset selama seminggu sekali. Kalau di sini adalah pemanasan seminggu sekalinya adalah di hari Minggu selama 5 menit. Saya koordinasi dulu dengan rekan saya. Nanti untuk pemanasannya saya ada di ruang genset. Mas Bayu sendiri nanti standby di lantai 2 ya, melihat knalpotnya asapnya hitam atau tidak. Langkah pertama koordinasi dengan persiapan dengan koordinasi sudah selesai. Baik, pada langkah selanjutnya adalah persiapan alat-alat pendukung seperti lock seat, terus kemudian ada alat komunikasi HT, di sini ada senter, APD berupa helm, safety vest, hand glove, safety buckle, ada earplug. Terus kemudian di sini ada majun dan ada alat avometer dan juga ada kunci pas. Cukup. Baik, setelah APD semua terpasang di badan saya, kita lanjut memasuki untuk ruangan genset. Baik, setelah memasuki ruangan genset, mari kita awali dengan melakukan pengecekan sekeliling genset. Mari kita mengecek untuk area genset seperti penerangan lampu nyala semua, penerangannya cukup, ruangannya terang. Terus kemudian di sini ada tombol exhaust, bisa dinyalakan saat akan pemanasan genset. Cukup. Setelah pengecekan exhaust tadi, kita melakukan pengecekan alat pemadam. Di sini ada APAR model CO2. Kita cek untuk masa kadaluarsanya masih di bulan tanggal 24 Oktober tahun 2023, jadi masih baik, bisa digunakan. Terus juga di depan ruang genset ada APAR pembantu, modelnya powder 3 unit APAR. Setelah melakukan pengecekan APAR, kita cek dulu lock seat yang pemanasan sebelumnya untuk mengetahui apakah ada masalah trouble-trouble yang terjadi dalam unit genset atau semuanya berjalan normal. Semua ada historinya di lock seat ini, dan kita juga harus membawa SOP untuk pedoman kita saat melakukan pemanasan genset. Cukup. Baik, setelah melakukan pengecekan lock seat dan SOP, kita kemudian langsung ke arah genset dan exhaust. Tapi kemudian pertama kali kita nyalakan exhaustnya dulu dengan menekan tombol on di saklarnya. Terus kemudian untuk di panel genset kita rubah dari posisi auto menjadi posisi stop agar pada saat pengecekan kita aman dari nyala genset secara tiba-tiba. Sudah stop. Cukup. Setelah panel genset kita rubah posisinya menjadi off, kita lakukan pengecekan fisik mesin genset secara keliling genset untuk menghindari ada benda-benda yang tidak seharusnya ada di ruangan ini, supaya aman pada saat penyalaan genset. Mari kita lakukan memutar. Baik, kita menuju langkah selanjutnya. Cukup. Yuk. Terus selanjutnya, setelah melakukan cek fisik kepada mesin, kita lakukan cek sistem-sistem yang ada di genset. Diawali dengan sistem bahan bakar, yaitu solar. Di sini kita cek untuk indikator bahan bakarnya, yaitu level bahan bakar.
Mari mendekat. Di sini tertampil yaitu setengah tangki di daily tank. Satu stripnya adalah 60 liter. Total stripnya ada 4, jadi 6 dikali 4 adalah 240 liter. Ini stripnya setengah kurang, jadi kemungkinan estimasi solarnya adalah 230 liter, kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke sistem pelumasan. Di sini ada dipstick oil. Kita cek untuk kualitas dan kuantitas olinya. Saya ambil dulu lap dulu. Untuk mengecek kualitas dan kuantitas oli, dipstick oilnya ini kita tarik. Kemudian kita lap dulu untuk memastikan kering. Lalu kita masukkan kembali untuk mengetahui secara pasti berapa kapasitas olinya. Untuk olinya kita tertampil di sini adalah high, yaitu full, dan kualitas olinya masih kental dan juga tidak berubah warna menjadi putih. Baik, lanjut ke sistem selanjutnya. Setelah sistem bahan bakar dan sistem pelumasan, kita pengecekan ke sistem pendinginan, yaitu radiator, dengan mengecek level air radiatornya. Untuk tutup radiator ada di sini. Kita cek. Buka dulu tutup radiatornya. Kemudian dicek aja pakai tangan. Kalau pakai tangan, pakai jari kena air, berarti airnya full. Baik, lanjut ke pengecekan sistem selanjutnya adalah sistem starter. Di sini kita mengecek keadaan aki dan juga terminasi dari kabel. Contoh pengecekan keadaan aki adalah mengukur voltase DC dari aki tersebut. Harus tertampil di sini adalah 24 volt lebih karena ini rangkaian seri. Tertampil 26 volt berarti aki masih bagus. Kita lanjut step selanjutnya, yaitu pengecekan terminasi aki dan juga level dari air aki. Pengecekan terminasi dengan cara mengencangkan. Sudah dipastikan kencang, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu pengecekan air aki. Pengecekan air aki cukup dengan membuka tutup dan melakukan pengecekan airnya. Jika bila akinya masih tertutup oleh air aki, berarti air akinya masih penuh, dan juga bisa dilihat dari indikator upper level, lower level. Air aki harus ada maksimal adalah di tengah-tengah ini. Dan juga pengecekan terminasi dari kabel starter dipastikan kencang, tidak kendor. Baik, langkah selanjutnya adalah pengecekan di sistem udara. Di sini ada filter udara, di sini ada dust trapnya. Dipastikan aja dust trapnya tidak ada remah-remah, berarti filter udaranya adalah dalam keadaan bersih. Cukup. Baik, kembali lagi ke panel genset. Di sini sudah dalam posisi stop. Sebentar lagi kita akan nyalakan secara manual, tapi sebelum itu kita koordinasi dulu dengan petugas di luar untuk memastikan tidak ada yang terkejut saat menyalakan diesel. Security monitor. Sebentar lagi kita akan menyalakan genset. Mohon dalam kondisi siap ya. Dan juga kita harus koordinasi juga dengan rekan kita tadi yang memantau asap knalpot seperti apa nanti hasilnya. Mas Bayu monitor, tolong dipantau asap knalpotnya ya, sama di video untuk hasil laporan nanti. Setelah melakukan koordinasi, kita boleh
langsung menyalakan engine genset ini dengan menekan tombol start. Cukup. Setelah engine berhasil running, kita catat parameter-parameter. Setelah genset berhasil nyala, kita catat parameter-parameter yang tertampil di panel ini, panel dipsi, seperti voltase 3 pas, frekuensi, yang ini adalah arus yang terpakai, kemudian RPM dari genset, yang ini adalah running hour atau jam pakainya genset, kemudian ini voltase baterai yang standby, ini adalah voltase charging baterai dari alternator, kemudian ini adalah temperatur dari engine, ini adalah tekanan oli. Sementara itu aja parameter yang harus dicatat. Setelah parameter-parameter kita catat, kita keliling ke genset untuk mengetahui apakah ada kebocoran-kebocoran yang terjadi ataupun ada suara aneh yang terjadi di mesin tersebut. Mari kita putar sekaligus mengecek keadaan dari genset tersebut. Baik, setelah melakukan pengecekan keliling mesin genset dan tidak ditemukan hal-hal yang aneh seperti kebocoran ataupun suara-suara mesin yang aneh, kita bisa dianggap untuk pemanasan gensetnya ini gensetnya adalah normal. Kemudian setelah dirasa cukup ataupun udah 5 menit, parameter untuk suhunya kita diupdate karena sebentar lagi mau kita matikan. Setelah parameternya yang suhu tadi terupdate, kita matikan gensetnya ke mode auto. Dia akan cooling down selama 40 detik. Setelah itu, untuk exhaustnya kita nyalakan dulu beberapa lama agar membantu sirkulasi dan pendinginan di ruangan genset ini. Kemudian kita melakukan pelaporan. Baik, setelah selesai melakukan pemanasan genset di ruangan genset, kita beralih ke komputer untuk melakukan input data yang kita catat tadi. Kita ganti tanggalnya dengan tanggal hari ini. Jamnya disesuaikan, suhunya diinput. Untuk di sini adalah level bahan bakar, tekanan oli, tegangan baterai, dan juga running hour terakhir. Di sini statusnya adalah warming 5 menit, jadi kita checklist di tanda ini. Kemudian PIC dan juga remarknya atau keterangan. Karena tadi tidak ditemukan kendala di gensetnya, maka kita bisa simpulkan genset dalam keadaan normal. Setelah ini, laporan ini akan saya kirimkan kepada atasan saya, yaitu General Manager. Kemudian langkah pemanasan genset kita adalah sudah selesai. Baik, sekian dari saya mengenai video pemanasan genset sesuai SOP di Malioboro Prime Hotel Yogyakarta. Semoga video ini dapat dimengerti, dan apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.